Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang-bincang mengenai pencegahan pekerja anak. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi Mardiana Aryani sendiri bahwa memang DP3A Kota Mataram bekerja sama juga dengan Dinas Sosial mengadakan pembinaan dan juga mengadakan razia-razia ya untuk sosialisasi dari bagaimana pencegahan pekerja anak ini. Kalau dari undang-undang sendiri Bu, undang-undang nomor berapa saja yang mengatur tentang perlindungan anak ini? 23 tahun 2002 itu sudah lama sekali. Nah, ini peran-peran, jadi untuk melakukan perlindungan anak itu peran pemerintah itu di pasal 21, kemudian peran media massa, dunia usaha, kemudian masyarakat, bisa perorangan, bisa lembaga masyarakat itu di pasal 72 untuk kita bersama-sama melakukan perlindungan kepada anak. Dan juga perempuan. Perlindungan anak dulu. Perlindungan anak dulu. Jadi dibedakan undang-undang untuk anak dan juga perempuan. Perlindungan anak ini mulai dari tumbuh kembang, ya, kelangsungan hidupnya, kemudian partisipasi dan perlindungan. Nah, itu yang harus kita perhatikan secara garis besar. Nah, itulah hak-hak anak yang harus dilindungi oleh orang tuanya. Kalau faktor yang menyebabkan terjadinya pekerja anak sendiri, kira-kira ada faktor-faktor khususnya seperti itu Bu? Apa saja kira-kira faktornya? Bisa jadi dalam rumah tangga satu ketahanan keluarga yang tidak kuat, ya. Nah, ini peran orang tua, saya sebutkan aja di depan ya, peran-peran orang tua sebagai pendidik, karena orang tua itu merupakan pendidik pertama dan utama. Itu bagaimana dia di dalam keluarganya melakukan bimbingan kepada anak-anaknya, kemudian orang tua juga sebagai panutan. Apakah dia sudah memberikan suri teladan, contoh, kemudian orang tua sebagai pembimbing untuk anak tidak terjerumus dalam hal tadi pekerja anak, ya, pekerja terburuk anak. Kemudian apakah orang tua juga sudah berperan sebagai konselor? Ya, nah itu untuk ketika anak mengalami suatu masalah, apakah orang tua terlibat di situ? Nah, apakah dia meninggalkan? Kemudian bagaimana dengan orang tua juga sebagai komunikator? Apakah ada komunikasi yang baik di antara keduanya untuk saling menghargai, tidak saling mencurigai? Nah, kemudian yang terakhir keenam, orang tua sebagai sahabat. Sehingga anak tidak curhat ke orang lain. Betul sekali. Nah, harusnya curhat ke orang tua. Menjadi momok yang menakutkan gitu Bu ya. Oke, jadi faktor utamanya adalah memang faktor keluarga. Ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Bisa juga dari ini juga ya, pendidikan moral yang diterapkan oleh orang tua sendiri gitu Bu ya. Ada juga sering kita temukan memang kasus-kasus yang orang tua yang memang sengaja menjual anaknya dalam tanda kutip ya gitu. Seperti apa sih sebenarnya kasus-kasusnya? Ya, memang kita tidak boleh menutup mata faktor ekonomi juga ya. Tentu ini keterlibatan juga pemerintah, dunia usaha, bagaimana kita mengangkat ya ekonomi tentunya dari keluarga ini untuk lebih baik lagi, sehingga dalam hal ini tentu yang saya stressing ketahanan ekonomi daripada perempuan juga. Ketika suami tidak menghasilkan, dia juga mampu berkarya, walaupun hanya pengetahuannya sedikit, tetapi dia mampu membuat panganan atau jajanan sehingga anak juga bisa melanjut sekolah, kemudian juga di rumah tangga bisalah tersaji hidangan-hidangan. Walaupun itu dari, mohon maaf dalam hal ini ya, dia berjualan kue ya, tetapi tentu kita harus meningkatkan juga kapasitas dari perempuan tersebut. Nah, itu kemudian juga karena faktor budaya, karena kita memang ini terlalu lama juga dalam kungkungan budaya ya, bahkan itu masih banyak yang beranggapan bahwa perempuan itu harus kelas 2 ya. Ketika sekolah, anak laki dulu yang sekolah. Nah, itu juga itu. Kemudian juga lingkungan yang tidak mendukung. Nah, itu juga karena persaingan ya, ingin tetangga ini dia lihat ini, ayo kita ikutin. Nah, seperti itu juga. Tapi ini semua harus memang menjadi tugas orang tua untuk memberikan yang terbaik, contoh panutan yang terbaik, penanaman nilai-nilai agama, kemudian terus nilai-nilai sosial budaya. Dalam hal ini moral itu harus tetap
menjadi karakter kita sebagai bangsa Betul Indonesia. sekali. Dan itu adalah peran yang sangat penting dari orang tua seperti itu. Kemudian pendidikannya, sosial dan kemudian sosialisasi dia di dalam rumah tangga seperti apa, membangun komunikasi itu. Nah itu dia. Ada juga yang mungkin karena keputusasaan, karena broken home seperti itu Bu ya, jadinya bisa seperti itu. Tadi juga poin yang saya tangkap adalah persaingan, mungkin lebih banyak ke gaya hidup gitu Bu ya, gaya hidup yang membuat pada akhirnya memilih jalan pintas. Oke, ya. Ini kita berbicara tentang kreativitas anak seperti tadi yang kita bicarakan di awal. Ada orang tua juga yang menanamkan bagaimana agar anak-anak itu mandiri, diajarkan dari awal bagaimana untuk belajar ya, untuk belajar berwirausaha misalnya. Nah itu bagaimana cara mengimbanginya agar anak itu apakah bisa membedakan pekerja anak dengan membangun kreativitas anak dari kecil. Tapi nanti dijawab Bu ya, kita akan break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Bincang iNews.